Oke, harusnya udah selesai ya pretestnya dan semoga teman-teman udah bisa dapat gambaran dari kelas kita pada malam hari ini. Dan kita langsung aja nih mulai untuk, kelasnya kita, di mana akan membahas mengenai inovasi atau, eee, persyarafan sih ya kalau umumnya ya. Tapi, secara anatomi mungkin lebih baik teman-teman sebutnya inervasi gitu, vaskulisasi, inervasi ya. Untuk regiocolifasialis atau facialis dan coli itu sama aja atau kepala dan leher. Oke, baik. Mungkin sedikit perkenalan lagi barangkali teman-teman belum, atau nggak sempat ya ikut kelas sebelumnya. Di sini aku Miranda, selaku tutor, untuk kelas malam hari ini. Aku masuk profesi atau koas di RSGM Unsrat, dan sekarang ini lagi di tingkat yang kedua. Oke, dan kelas kita pada malam hari ini akan membahas beberapa poin terkait dengan inervasi ya, walaupun memang kalau secara teori regiofacialis dan coli itu bisa dibilang cukup luas, apalagi apalagi kalau dibahas persyarafan yang terkait dengan tulang belakang yang nyambungnya ke regio lehernya kita. Jadi aku persingkat dan aku lebih padatkan gitu atau gimana ya, ringkasnya sih ya, ringkasnya aku muat saraf yang sekiranya ini berperan nih untuk rongga mulut sama saluran pencernaan kita, di mana, saraf-saraf ini tuh sangat terpapar dengan kedokteran gigi, di mana kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi, aku juga mahasiswa kedokteran gigi walaupun aku udah, di ranah profesi ya, tapi, saat ini juga masih terus belajar dan saraf-saraf inilah yang akan kita pelajari yang sangat krusial bagi kedokteran gigi atau aktivitas kita sebagai dokter gigi juga nantinya. Dan sedikit overview terkait dengan sistem saraf. Oke, langsung aja kita mulai untuk kelas pada malam hari ini. Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita akan lanjut lebih panjang lagi ya teman-teman mengenai inervasi yang memang agak banyak nih materinya, tapi aku usahakan bisa dapat poin-poin penting nih untuk teman-teman. Nah, harus tahu yang pertama saraf itu kebagi dua. Untuk umum ya, kalau kita belajar yang umum, itu ada saraf pusat sama tepi. Dan saraf pusat itu dikontrolnya atau organ utamanya itu ya, otak, otak dan medula spinalisnya kita, atau tulang belakangnya kita. Sedangkan saraf tepi itu adalah semua struktur saraf di luar sistem pusatnya. Jadi kalau dilihat gambar yang kanan, yang warna ungu. Sedangkan kalau pusat itu yang warna hijau. Jadi entah nervus cranialis, cranialis itu apa? Nervus yang percabangannya tuh dari batang otak ya, dari otak itu langsung ada cabangnya. Nah, cabang itu yang si saraf tepi tapi cranialis dari kranial. Sedangkan nervus spinalis itu percabangannya dari spinal cord atau tulang belakang, terus ada cabangnya, nah itu nervus spinalis gitu. Tapi yang, pusatnya tetap otak sama medula spinalis, oke? Nah, selanjutnya setelah kita tahu dulu pembagian dari 2 sistem saraf besar di tubuhnya kita harus tahu dulu nih saraf-saraf ini tuh bukan terbuat ya, tersusun dari apa sih? Jadi tersusunnya itu dari neuron, salah satu sel sel dari 4 sel dasar, dari sistem ya, dari sistem tubuhnya kita. Kalau teman-teman, eee, mungkin nanti akan belajar mengenai jaringan, itu aku spill sedikit, di mana jaringan itu kan kebagi 4 ya, di mana salah satunya ada terkait dengan jaringan saraf, dan kita akan pelajari hari ini yang spesifik untuk regio kepala dan leher. Disusun oleh neuron, di mana si neuron-neuron ini atau, sel-sel saraf ini akan mengonduksi menginduksi ya seharusnya, menginduksi si impuls elektrik dari sistem saraf pusat ke sistem tepi, gitu. Jadi akan dibawa. Yang di mana si neuron ini kita perlu tahu sedikit aja tentang pembagiannya. Walaupun teman-teman udah dapat mungkin ya di SMA, tapi kita review lagi terkait dengan, neuron ini. Jadi neuron itu ada badan selnya, ada dendritnya, ada aksonnya. Bedanya apa? Kalau si badan sel itu yang proses impulsnya, yang diterima dan mengirim, dendrit itu yang nerima impulsnya, istilahnya kayak agak ada cabangnya ya, cabang untuk menerima impuls dari sel lainnya gitu, dioper. Kalau akson itu yang nanti akan menyalurkan ke seluruh sel yang lain, jadi impuls untuk menyalurkan. Dendrit menerima, badan selnya mengolah, aksonnya menyalurkan, gitu.
Nah, di sini sedikit informasi aja sih yang teman-teman perlu tahu kalau badan sel di SSP itu sistem saraf pusat, sama SST itu sistem saraf tepi itu beda istilahnya, tapi sama sih yaitu badan sel. Kalau di SSP itu nukleus, kalau di SST itu ganglion. Jadi sebentar kita akan lihat itu gambar itu kayak gimana sih percabangannya. Nah, kalau si akson, akson untuk SSP namanya traktus, kalau SST itu nervus. Makanya kita sering banget kalau bahas mengenai sistem saraf di regio coli facialis atau facialis dan coli, itu bahasnya nervus, nervus, nervus ini. Nanti kita akan lihat sebentar ya, nervus itu kayak gimana sih. Oke. Nah, ini untuk gambaran prosesnya. Jadi ketika sistem saraf pusat itu mengolah data ya informasi, itu bisa pertama menerima dulu. Mungkin aku jangan dari atas ya, bagusnya tuh dari warna biru ini deh. Jadi organ-organ sensorik, misalnya matanya kita, kulitnya kita, apalagi ya telinga untuk mendengar, pengecapan di rongga mulutnya kita, apalagi. Pokoknya semua organ-organ untuk mendapatkan sensorik. Misalnya juga kulitnya kita, ke-spill, kulitnya kita, dan lain sebagainya. Nah, itu kan dapat informasi nih, entah itu terkait dengan suhu, atau terkait dengan apapun informasi yang mau didapat lah dari organ-organ sensoriknya kita. Setelah didapat, maka akan dibawa secara sensorik di sini, maka diterima oleh sensoriknya itu aferen. Kemudian nanti dibawa ke sistem saraf tepi. Di sistem saraf tepi akan dibawa entah itu lewat kranial atau spinal nerve, nanti akan diproses di sistem saraf pusatnya kita. Jadi kita bisa tahu misalnya, oh ini panas, oh ini dingin gitu. Oh ini tajam kayak gitu. Nanti diproses. Atau misalnya ada sensoriknya ini karena tajam, kita tahu ini tajam, maka tubuhnya kita akan misalnya entah itu secara refleks atau secara sadarnya kita, itu akan kemudian menyalurkan kembali ke sistem saraf tepi. Nanti ke bagian motoriknya kita, misalnya ketika tajam atau panas, tangan kita keangkat gitu. Misalnya kayak, oh teksturnya tajam, angkat gitu. Nah itu nanti yang bergerak adalah bagian untuk motorik, saraf-saraf motorik. Entah itu secara somatik atau secara sadarnya kita, misalnya otot-ototnya kita. Atau secara otonomi, kita nggak sadar. Jadi di bawah kesadarannya kita atau involuntary. Entah itu di jantung, di otot-otot otot-otot polos, atau di kelenjar saliva atau kelenjar apapun lah di tubuhnya kita. Itu kita nggak bisa kontrol. Misalnya ya kalau jantungnya, kan kita nggak bisa ya kayak, mungkin jantung dibuat pelan sedikit nih, saya mau bawa presentasi, jangan deg-degan dong gitu. Kita nggak bisa kan ngontrol seperti itu. Atau kita mau proses makanan, atau kelenjar kita memproduksi atau menahan produksi misalnya sekret-sekretnya, itu kita nggak bisa kontrol ya. Jadi itu di bawah kontrolnya kita. Entah itu nantinya secara parasimpatik atau simpatik. Jadi kalau gambarnya itu kayak ada sensor, kemudian diintegrasikan, diproses, dan outputnya tergantung, outputnya secara otot atau outputnya yang involuntary. Oke, jadi sekarang ini kita fokusnya ke 12 saraf kranial. Nah, kira-kira saraf kranial ini kan percabangan dari otak ya. Jadi batang otaknya kita yang nanti bakal ada cabang-cabangnya untuk mempersarafi daerah kepala lehernya kita. Nah, 12 saraf kranial ini, kalau kita lihat satu gambar ini udah sangat jelas ya, tapi aku sedikit menjelaskan juga untuk bagian-bagiannya. Yang pertama, kalau 12 saraf kranial, mungkin teman-teman lihat di Instagram ya, ada cara untuk mudah menghafal per bagian awalnya, misalnya kayak olfactory all-nya, optik OP-nya, dan lain sebagainya. Itu nyamannya teman-teman mau hafal kayak gimana. Kalau aku pribadi, preferensinya ya teman-teman sering baca terus dan lama-kelamaan akan nyantol gitu dan sambil lihat gambar ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai sistem jembatan keledai juga boleh banget, nyamannya teman-teman. Oke, jadi 12 saraf kranial ini aku perkenalkan dulu ke kalian di mana saraf kranial ini sangat krusial ke kita, apalagi kaitan dengan gigi mulut
rongga mulutnya kita, wajahnya kita, sekitar mulutnya kita ini sangat-sangat spesial. Nah, kira-kira ada apa aja? Yang pertama, kalau CN itu cranial nerve ya, itu kode gitu ya. Jadi kalau misalkan dibaca CN itu cranial nerve. Nah, CN1 itu ada olfactory, di mana dia itu hanya sensorik aja. Jadi saraf ini membawa informasi secara sensorik, membawa dan menyalurkan sensorik lah ya. Untuk hidung, jadi baunya kita, maksudnya kita bisa membau gitu, kita bisa mencium bau-bau di sekitarnya kita. Oke, sedikit aku jelasin juga kalau saraf kranial ini ada yang mengontrol secara sensorik sama motorik ya. Kalau olfaktori sensorik aja. Kalau optik sama juga sensorik aja, tapi di sini fokusnya adalah untuk sensorik penglihatannya kita. Penglihatan kita ya, bukan sekitar mata kita. Jadi penglihatannya kita bisa melihat itu karena si saraf kranial yang kedua ini, optik. Gitu. Lanjut. Untuk yang ketiga, saraf kranial yang ketiga itu namanya okulomotor. Okulomotor. Yang pasti ini handle-nya adalah motorik, pergerakan. Kalau olfaktori itu kan saraf untuk pembau ya. Dan kalau teman-teman dengar kata olfaktori itu ya harus ditanamkan itu apapun terkait dengan hidungnya kita. Kalau okulomotor pergerakan untuk mata, otot-otot mata. Jadi pergerakan otot-otot mata itu banyak supply-nya. Entah di CN3, nanti juga di CN4 dan CN6, itu harus dilihat tabelnya. Otot-otot mana sih yang dipersarafi CN3, mana otot CN4, mana otot CN6. Itu untuk daerah mata ya. Jadi semua otot-otot mata kecuali yang dipersarafi oleh CN4 dan CN6. CN4 dan 6 itu apa? Kita lihat sebentar ya. Sekarang kita ke 4 dulu. 4 itu troklear. Dia sama juga pergerakan mata. Jadi bedanya ini, kalau okulomotor pergerakan otot-otot mata. Jadi otot-otot di sekitar matanya kita. Kalau troklear itu yang handle-nya adalah motorik juga, tapi pergerakan bola matanya kita. Jadi bola mata kita bisa bergerak itu gara-gara si troklear ini, saraf troklear. Sedangkan kalau okulomotor, otot-otot di sekitar mata. Oke, itu 4. Kita pindah ke di sini 6 dulu ya mungkin biar sepaket dengan otot-otot, bukan otot ya, terkait mata. Jadi okulomotor itu otot mata, troklear itu pergerakan matanya, sedangkan si abducent ini juga sama, pergerakan mata juga, tapi di sini dari otot-otot rectus eksternal. Kalau troklear itu dari otot-otot oblik superior. Jadi hanya beda pembagian ototnya aja. Tapi sama-sama menghandle untuk pergerakan otot mata. Oke, ya okulomotor itu sama-sama menghandle pergerakan mata ya. Sorry, pergerakan mata. Kalau okulomotor itu otot-otot mata. Lanjut, kita balik ke 5, CN5. Nah, ini yang sangat-sangat nggak jauh-jauh deh pokoknya dari kita. Jadi trigeminal, tadi kalau okulomotor, troklear, sama abducens itu semua motorik aja. Untuk sejauh ini ya. Oke, kita ke 5, itu udah double di sini. Jadi trigeminal atau trigeminus itu sama aja. Dia menghandle sensorik dan motorik. Sensoriknya itu untuk wajah, sinusnya kita, giginya kita, sensor untuk bisa tahu pertama, sensorik proprioseptor. Apa sih proprioseptor? Jadi kita bisa tahu posisi. Ditaruh di rongga mulutnya kita tahu posisi si barang itu di rongga mulut itu di bagian mana kita tahu. Atau sensorik untuk suhu, sensorik untuk bisa tahu tajam atau enggak, dingin atau panas, dan ada tekanan atau enggak gitu. Sedangkan kalau untuk motorik dari trigeminus ini, supply otot-otot di rahangnya kita. Nanti kita lihat otot-otot apa aja itu. Jadi si trigeminus ini bisa sensorik, bisa motorik. Ada 2. Nanti kebagi dari cabangnya kita akan bahas sebentar. Lanjut, kita ke 7. Tadi 6 udah ya. Kita ke 7, nervus facialis juga yang sangat krusial bagi kita. Karena dia juga sama-sama motorik dan sensorik.